Pagi datang, tapi matahari tak muncul dari timur. Langit mendadak gelap, dan waktu seolah membeku. Tangisan, teriakan, dan penyesalan membanjiri kota yang selama ini menertawakan azan. Lalu cahaya muncul dari barat, tapi saat itu segala taubat telah ditolak. Assalamualaikum sahabat hikmah ajab, karena setiap kisah punya pesan dan setiap dosa pasti ada balasannya. Ambil hikmahnya, jauhi perbuatan buruknya. Bukan sekedar cerita. Ini adalah peringatan yang nyata. Jika kisah ini mengunggah hati kalian, jangan biarkan hanya berhenti di sini. Klik like sebagai bentuk syukur, masih diberi waktu. Berikan komentar dengan kata aku mau tobat jika kamu tersentuh. Share ke teman atau saudaramu yang mungkin sedang jauh dari Allah. Dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah peringatan selanjutnya. Karena di balik cerita ada saudara kita dari langit yang sedang ada suara dari langit yang sedang menunggu kita kembali. Malam itu langit seperti biasa, bintang-bintang bertaburan, bulan menggantung penuh keanggunan, dan kota Al-Mutakabir berdengung dengan kehidupan malam. Lampu-lampu gemerlap menutupi kelamnya hati para penghuninya. Zia duduk di balkon apartemennya yang menghadap ke observatorium tempat ia bekerja. Matanya terus terpaku pada layar monitor laptop, memperhatikan grafik, gerak-gerik bintang-bintang yang ia pantau sejak 2 bulan terakhir. Matanya menyipit, ada yang aneh. Ini gak mungkin, gumamnya. Poros rotasi bumi yang biasanya stabil, tiba-tiba menunjukkan deviasi yang sangat tidak biasa. Data dari teleskop ruang angkasa mencatat pergerakan benda langit telah berubah arah. Tak hanya itu, kecepatan rotasi bumi mengalami perlambatan drastis dalam waktu yang sangat singkat. Zia berdiri, membuka catatannya yang bertumpuk. Ia membandingkan data dengan grafik prediksi yang dibuat oleh tim astronomi internasional. Semuanya salah. Teori ilmiah pun mulai tumbang satu persatu. Sementara itu, di ujung kota, di sebuah musola kecil yang nyaris roboh, Imam Fadhil bersujud dalam zikirnya yang panjang. Kakinya gemetar, bukan karena usia, tapi karena firasat yang semakin jelas. Tanda-tanda besar itu telah mendekat. Ya Allah, jangan kau cabut hidayahmu dari mereka sebelum kau bukakan mata mereka atau mata hati dari mereka. Pagi harinya, berita televisi nasional dipenuhi spekulasi ilmiah. Fenomena perubahan poros bumi, normal atau ancaman. Waktu semakin melambat. Apa yang terjadi dengan hak hari kita? Tapi warga kota tetap menjalani hari seperti biasa. Mal tetap ramai, pesta tetap digelar, dosa tetap dianggap tren. Zia menemui kakaknya, Sena, di rumah sakit tempat ia bekerja. Apa kamu tahu, semalam suhu atmosfer turun 12 derajat dalam 3 jam? Tanya Zia. Sena mengangkat alis. Kamu panik? Karena teori kamu gak sesuai kenyataan lagi. Zia menggenggam tangan Sena. Aku serius. Ini bukan teori lagi. Ini realitas. Dan aku takut. Sena menarik tangannya. Zia, kita hidup di zaman modern. Kita butuh logika, bukan mimpi-mimpi kiamat yang kita dengar waktu kecil. Tapi belum sempat Zia menjawab, seorang pasien tua di ruang gawat darurat tiba-tiba berteriak. Jangan ambil aku belum sempat taubat, jangan. Ia meninggal dengan mata terbuka lebar. Nafasnya terakhirnya terdengar seperti jeritan di alam lain. Zia terpaku, Sena hanya bisa berdiri kaku. Satu persatu tanda itu mulai mengetuk pintu hati mereka. Di tempat lain, Rian, sahabat Zia, sedang live di media sosial, tertawa sambil meminum wine di pesta Orlov. Dunia katanya mau kiamat, please. Kalau iya, aku mau mati dengan bahagia. Namun langit di belakangnya mulai tampak merah kehitaman. Tapi tak seorang pun menyadarinya. Belum sekarang.
Langit pagi itu murung, bukan mendung biasa, melainkan kelabu yang menekan dada, membuat orang malas bicara, dan udara seperti menggenggam tenggorokan. Kota Al-Mutakabir mulai tampak lebih sunyi, meskipun kendaraan masih berlalu lalang. Zia tidak lagi teriak mengotak-atik data. Matanya sayu, pikirannya seperti terkunci pada satu kalimat yang ia dengar dalam mimpinya semalam. Jika engkau tahu, mengapa tidak kau percaya? Jika engkau percaya, mengapa kau tidak sujud? Itulah dari mimpi yang ia rasakan. Ia tidak pernah sholat, tidak pernah peduli pada zikir, masjid, atau seruan azan yang baginya hanya gema masa lalu. Tapi pagi itu, entah dorongan apa yang membuatnya melangkahkan kaki ke masjid, musola tua, tempat Imam Fadhil biasa sholat subuh. Namun ia terlambat. Imam Fadhil ditemukan sujud tak bergerak. Wajahnya tenang, mulutnya masih tersenyum. Orang-orang menyebutnya wafat dalam sujud terakhirnya. Dan wajahnya, subhanallah, seperti diterangi cahaya halus dari dalam. Zia berdiri di ambang pintu musola, tubuhnya membeku. Ia tak tahu kenapa dadanya begitu sesak. Kematian Imam Fadhil tidak membuatnya takut, tapi membuatnya malu. Malu, sang imam wafat saat bersujud kepada zat yang Zia ingkari seumur hidupnya. Di rumah sakit, Sena juga mulai merasakan perubahan. Pasien berdatangan dengan penyakit yang aneh, bukan fisik, melainkan panik spiritual. Ada yang menangis tiba-tiba, ada yang berteriak, ada yang ketakutan meski tubuhnya sehat, dan ada yang berteriak ketakutan meski tubuhnya sehat. Bahkan seorang gadis kecil yang dibawa ibunya tiba-tiba berucap, "Umi, kenapa Allah marah sama kita? Umi, langitnya gelap terus." Sena terduduk di ruang istirahat. Telinganya berdenging, lalu matanya menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 12 siang. Namun, matahari belum muncul sama sekali. Malam kedua, kota menjadi mencekam. Jaringan komunikasi mulai terganggu. Sinyal internet menghilang tiba-tiba. Siaran TV berhenti. Para ahli cuaca kehilangan kendali karena sistem satelit tak lagi stabil. Langit mulai menghitam pekat, bukan seperti malam biasa, tapi seperti malam yang ditupuk oleh awan kematian. Tak ada bulan, tak ada bintang, angin pun tak berani bergerak. Zia duduk di ruang observatorium. Ia menutup grafik terakhir yang dikirim teleskop luar angkasa. Pergerakan rotasi bumi nyaris berhenti. Matahari tidak akan terbit dari timur esok hari. Itu pasti. Ya Allah, kalau ini benar, kalau semua yang mereka bilang selama ini benar, apa aku masih sempat? Tangisnya pecah. Tangisnya keras. Tangis lelaki yang seluruh ilmunya runtuh oleh hanya satu fakta langit. Kebenaran tak bisa diukur oleh logika semata. Ia sujud di lantai ruang observatorium, tak tahu bagaimana caranya berdoa. Ia hanya bisa mengucap nama yang dulu selalu ia hina. Allah, Allah, ya Allah, ampuni aku. Di pagi ketiganya tak pernah datang. Langit tetap gelap. Warga berbondong-bondong keluar rumah. Banyak yang menangis, banyak yang ketakutan. Masjid-masjid dipenuhi mereka yang dulunya menertawakan. Zia memandang ke arah barat. Ada cahaya di sana. Cahaya fajar yang datang dari arah yang salah. Lambat, hangat, dan menakutkan. Sena menggenggam tangan Zia. Apa ini? Zia menjawab dengan suara gemetar. Ini fajar terakhir.
matahari akan terbit dari barat. Sena mulai menangis. Ia jatuh sujud di atas jalanan. Ya Allah, ya Allah, aku percaya sekarang. Tapi semuanya sudah terlambat. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Maka ketika ia terbit, semua manusia akan beriman. Namun itulah saat dimana tidak ada lagi diterima iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Di tengah kerumunan yang menangis, sujud dan meraung, Zia menatap langit. Wajahnya basah, tapi hatinya hancur. Ia akhirnya mengenal iman, tapi ia juga tahu amalnya telah terkunci. Fajar dari barat mulai menyinari kota Al-Mutakabir, bukan cahaya yang hangat dan menghidupkan seperti biasanya, tapi cahaya yang menyayat, menyilaukan, dan memukul hati yang selama ini lalai. Orang-orang berlarian ke masjid, ke tanah lapang, ke sudut-sudut rumah mereka, mencari tempat untuk bersujud. Tapi tidak ada ketenangan di sana. Yang ada hanyalah tangisan dan histeria, seperti jeritan jiwa yang tahu bahwa segala permohonan mereka kini hanya gawaan kosong. Zia duduk di trotoar, memeluk kedua lututnya, matanya merah, wajahnya pucat. Di sekelilingnya suara takbir, istighfar, dan jeritan bercampur menjadi satu. Allah, maafkan aku maafkan aku ya Allah. Allah, tolong beri aku 1 hari lagi saja. Ya Allah, aku bersumpah akan berubah, akan sholat, akan sedekah. Aku akan tinggalkan semua maksiat asal Engkau beri waktu. Tapi pintu langit itu sudah tertutup. Sementara itu, Sena berada di rumah sakit. Pasien-pasien terbaring diam, bukan karena sakit, tetapi jiwa mereka telah hampa. Wajah-wajah yang selama ini sombong, kini tak punya tempat bersandar. Tak ada lagi tenaga medis yang sibuk. Semuanya telah berhenti bekerja. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Ia melihat satu-satunya pasien yang tersenyum. Seorang wanita tua yang tiap malam ia lihat sholat tahajud di bangsal. Wajahnya damai, seperti menyambut sesuatu yang indah. Sena berjalan ke kamar mandi rumah sakit, memandangi cermin. Matanya menatap sosok yang selama ini ia banggakan. Dokter rasional berpendidikan tinggi, tapi kini semua itu tak lebih dari topeng kebodohan spiritual. Allah, aku butuh Engkau, tapi Engkau tak lagi membuka pintumu untukku. Tangisnya pecah. Ia tersungkur di lantai kamar mandi sendirian. Ia tahu ia mengenal Allah 1 hari terlalu lambat. Ryan di sisi lain kota masih mabuk. Ia menyaksikan siaran live terakhir yang tersisa di internet. Seorang pria menangis, lalu tiba-tiba diam. Siaran mati. Ponselnya meledak karena panas. Sinyalnya hilang total. Ryan membuka lemari, menarik Al-Quran yang selama ini terbungkus debu. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama, tapi huruf-hurufnya tak bisa dibaca. Ayat-ayat itu menghilang, kosong, putih, hilang dari mushafnya. Ia berteriak seperti orang gila. Kenapa? Aku mau belajar. Aku mau tobat sekarang. Kenapa tidak bisa? Ia berlari keluar, namun langkahnya goyah. Dadanya sesak. Dunia serasa menyempit. Ia tersungkur dan menangis dalam keheningan yang begitu dingin. Langit mulai bergemuruh. Suara yang asing terdengar seperti sesuatu dari balik dimensi yang selama ini tak terjangkau manusia. Suara yang mengguncang tanah dan langit, seperti deru malaikat yang menanti perintah Robnya. Zia berdiri di jalanan yang kini penuh mayat dan manusia-manusia pingsan karena ketakutan. Ia menatap ke arah barat, tempat matahari semakin tinggi, menembus langit dengan warna merah darah yang mengerikan. Lalu ia melihat bayangan besar turun dari langit. Ia tak tahu itu, tapi hatinya berbisik, itu adalah awal dari akhir. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Allah, walau Kau tak terima taubatku, biarlah aku mati dengan menyebut namamu. Ia jatuh bersujud,
jalan beraspal. Tak peduli siapa melihat, tak peduli berapa banyak dosanya. Ia hanya ingin mati dalam sujud, walau tak diterima, karena walau pintu taubat tertutup, pintu harapan untuk disiksa dengan sedikit lebih ringan mungkin masih terbuka. Dan saat langit benar-benar terbelah, suara itu datang. Ini adalah hari yang dijanjikan, hari di mana segala amal telah dicatat, dan semua penyesalan tak lagi berguna. Layar dunia mulai tertutup, semua tak lagi bisa berkata-kata, hanya air mata dan sesal dan takbir yang datangnya terlambat. Dunia telah senyap, tak ada lagi riuh kota, tak ada lagi debat antara iman dan logika, tak ada lagi siang dan malam. Waktu telah berhenti, semua manusia dibangkitkan. Zia membuka matanya dalam gelap, tapi ini bukan kegelapan biasa. Ini adalah kekosongan abadi yang hanya diisi oleh rasa takut. Di sekelilingnya, lautan manusia, semua telanjang, semua sama. Tak ada lagi jabatan, tak ada gelar, tak ada identitas selain amal mereka. Tubuh-tubuh bangkit dari tanah, seperti serpihan tanah liat yang hidup kembali. Laut memutahkan mayatnya, dan langit menggulung dirinya. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas, dan semua mata tertuju pada satu titik. Sang penguasa hari pembalasan, Allah, Rob semesta alam. Di tengah lautan manusia itu, Zia, Sena, dan Ryan berdiri. Mereka tidak saling bicara, tak ada yang bicara, karena hari ini bukan buku biasa, tapi catatan yang tidak meleset satu huruf pun. Bahkan pandangan mata, niat hati, gumaman, sinis, semuanya tertulis. Zia menerima catatannya, tangannya gemetar. Apa yang akan aku terima dari kanan atau kiri? Ya Allah, walau kau tak terima tobatku, setidaknya jangan kau tempatkan aku di neraka terdalam. Malaikat menatapnya tanpa ekspresi, hanya kebenaran yang tergambar di wajahnya. Lalu catatan itu diberikan dari arah kanan. Zia terjatuh, tak percaya. Tapi aku baru sujud sehari sebelum kiamat. Sebuah suara terdengar. Engkau termasuk yang menyesal sebelum ruh dicabut, dan Allah Maha mengetahui rahasia hati. Air matanya tumpah. Ia tak bisa lagi berkata-kata. Sena menerima catatannya dari arah tangan kiri. Ia menggerang, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Tidak, Allah, aku percaya, aku sungguh percaya di akhir. Namun suara itu menjawab, engkau mengenal kebenaran, tapi tetap menunda taubatmu, bukan karena iman, tapi karena takut, dan waktu telah ditutup. Sena tersungkur, ia tahu ia terlambat selangkah. Ryan, ia bahkan tidak menerima catatannya. Ia melihat malaikat yang berdiri diam, lalu tubuhnya diseret. Tidak perlu diadili, ia mati dalam kekufuran. Ia bersujud bukan untuk Allah, tapi karena rasa takut disiksa. Dan siapa yang menyebut nama Allah tanpa iman, maka lisannya tidak akan menyelamatkannya. Ryan berteriak, menjerit, meraung, tapi semua manusia melihatnya dengan tenang karena mereka tahu hukuman ini bukan salah siapa-siapa. Allah beriku 1 hari lagi, 1 jam saja, 1 menit saja, tapi waktu itu telah dihancurkan, tak akan ada 1 detik pun kembali. Hari itu akhirnya tiba. Semua makhluk berkumpul di sebuah padang luas, menghadap jembatan Syirat, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di seberangnya, surga yang dijanjikan, di bawahnya jahanam, penuh api dan kehinaan yang tak pernah dibayangkan. Zia berdiri di antara lautan manusia, di tangannya catatan amal yang ia terima dari kanan, tapi ia tahu amalnya tidak banyak. Sholat hanya sempat sekali, puasa tak pernah, sedekah pun tidak ada, tapi hatinya bergetar karena takut kepada Allah. Dan itu ia rasakan saat-saat terakhir hidupnya. Malaikat mempersilakan menaik jembatan. Zia memejamkan mata. Ya Allah, aku tak punya banyak amal, tapi aku punya rasa takut kepadamu dan harap akan diberikan ampunan olehmu. Dengan langkah pelan dan gemetar, ia berjalan, setiap langkahnya ditimbang. Ia nyaris tergelincir berkali-kali, namun ditahan. Hingga akhirnya ia sampai surga. Ia menangis. Ya Allah, Engkau bukan hanya Maha Adil, Engkau Maha Pengampun
yang tak bisa dipahami oleh akal. Sena kakaknya melangkah dengan tubuh yang berat. Ia menerima dari kiri, tapi dalam hatinya ia sangat berharap. Namun saat ia melangkah di Shiratul Mustaqim, di jembatan, setiap langkah seperti membakar. Langkahnya goyah. Ia melihat ke bawah dan akhirnya terjatuh. Tapi sebelum tubuhnya sepenuhnya tenggelam dalam api, ia ditahan. Ia tidak di neraka terdalam. Ia masuk ke neraka tapi akan dikeluarkan karena ia pernah bersujud. Meski setelah tertutup pintu taubat, Rayyan tidak melewati Shiratul Mustaqim. Ia langsung dilempar ke lembah terdalam jahanam. Hati yang tidak pernah mengenal ikhlas, bibir yang menyebut nama Allah hanya karena ketakutan, bukan karena cinta atau iman, tidak punya tempat di sisi Allah. Hikmah dari ini adalah, apakah mereka menunggu hingga datangnya hari kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan tanda-tandanya telah datang? Maka apa faedahnya bagi mereka kesadaran mereka hari itu datang? Quran Surat Muhammad ayat 18. Kisah ini bukan hanya tentang kiamat, ini tentang waktu, tentang kesempatan, tentang penyesalan yang datang saat semuanya sudah tertutup. Allah memberikan kita tanda-tanda setiap kecil setiap hari. Adzan yang terdengar dari kejauhan, hati yang bergetar saat membaca Al-Quran, rasa hampa setelah bermaksiat, dan bisikan lembut di hati untuk kembali kepadanya. Namun kita sering menunda taubat, menunda sholat, menunda berubah, seolah kita punya kontrak hidup yang pasti panjang. Padahal kunci ini hanyalah satu. Jangan kenal Allah saat semuanya sudah telat. Kenalilah, jangan kenal Allah. Kenalilah Dia sekarang. Cintailah Dia saat pintunya masih terbuka. Hikmah dari cerita ini adalah, waktu adalah nikmat terbesar. Karena setelah waktu habis, amal tertutup. Taubat itu bukan seberapa banyak dosa kita, tapi seberapa tulus kita kembali. Sepertinya Zia yang akan hanya bersujud, tapi penuh ketulusan. Iman itu harus diikuti amal, tak cukup hanya percaya di hati. Saat maut sudah di depan mata, Allah Maha Pengampun, tapi juga Maha Adil. Jangan harap ampunan bila kita tidak pernah mau bersungguh-sungguh dalam kembali kepadanya. Kiamat tidak harus besar. Kematian pribadi kita adalah kiamat kecil yang pasti datang. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Jika kalian tersentuh hati kalian oleh video ini, berikan like sebagai bentuk syukur masih diberikan waktu. Berikan komentar kalian dengan kata "aku mau tobat" jika kamu tersentuh. Share ke teman atau saudaramu yang mungkin sedang jauh dari Allah. Dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah peringatan selanjutnya. Karena di balik cerita ada suara dari langit yang sedang menunggu kita kembali.